Kau nanti kalau sakit, kata mak saya, kau ambil bunga kembang semangkuk. Kembang semangkuk, habis itu apa namanya macam telur katak tuh? Selasih. Saya ingat, cuman ngetes saja, orang ini tahu apa tidak. Kembang semangkuk, selasih, rendam pakai gula batu, embunkan. Jangan anak-anak dikasih obat, buah pinggangnya sakit, masih SD sudah kena kencing manis. Kenapa? Gara-gara bahan kimia. Jangan makan obat kimia. Demam, batuk, kembang semangkuk, selasih, gula batu, rendam. Kau bacakan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Letakkan. Besok pagi diminum. Kalau batuk, ambil limau, jeruk nipis, dibelah, dioleskan kapur sirih, dibakar sampai hitam. Habis itu diperaskan ke gelas. Sebelum diminum, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sakit mah akut. Mah akut ini kalau sampai cairan asam lambung tuh ke tenggorokan, itulah yang berdahak tak berhenti-berhenti. Naik dia ke atas. Kalau sampai naik ke atas ke otak, itulah bergoyang aja dunia ini. Berjalan mesti megang. Kata dokter nama penyakitnya vertigo. Ada yang lebih parah lagi, ver 4, ver 5, ver 6. Apa obatnya? Dicari induk kunyit. Bagi cari induk kunyit, diparut. Habis itu dimasukkan ke kain putih, disaring, dimasukkan ke dalam setengah gelas. Gelas setengah, habis itu tuangkan madu setengah. 7 malam dibaca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa orang dulu sikit-sikit selawat? Semuanya selawat. Kau nanti tak punya saudara perempuan, saya tak ada saudara perempuan. Nanti kalau aku mati, kau tak ada memasak, kau mencuci daging, mencuci ayam, mencuci ikan, disiram. Sesudah disiram, bilasan terakhir tu siram dengan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanti kau kalau merantau pergi jauh, mencuci baju sendiri, jangan kau satukan kain dengan najis. Tak bisa kau bawa sembayang, dibilas. Habis dibilas, siraman terakhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum tidur malam, supaya pikiran tak kemana-mana, berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebelum saya tahu hadis Nabi, ayat Quran, sebelum masuk pondok, orang tua sudah mengajarkan solawat, solawat, solawat. Ibu wanita biasa, ibu adalah ibu rumah tangga, tapi pelajaran itu masuk ke pikiran dan hati. Yang mengandung anak, sallallahu ala Muhammad, bacakan selawat. Anak kecil menangis, so bacakan selawat. Ini anak kecil menangis, ditontonkan YouTube. Kalau YouTube selawat tak apa-apa, YouTube pilih mantu. Tengok anak ni, macam mak aku ini, kata dia. Lama-lama bingung dia, mana mak dia, mana hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di tanah luasnya 2 hektar. Jadi ceritanya yang punya tanah ini orang baik. Beliau melihat pesantren kita di Nurul Azhar 1. Dia lihat tanahnya dikelola dengan bagus, ada rumah guru, ada asramanya, ada tempat belajarnya, ada pendoponya, bagus sekali. Maka dengan berlapang hati beliau serahkan tanah ini 2 hektar. 2 hektar ya Ustaz? 2 hektar. Wakaf juga. Masjidnya udah ada. Tinggal lagi tanah kosong ini, itu yang ada pagar batas itu keliling. Kita mau membangun kelas. Kita mau 2024 di tanah ini sudah bisa dimulai anak-anak belajar. Menghafal Quran, fikih, akidah, akhlak, hadis, tafsir, semua ajaran Islam. Di samping itu, mereka juga belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Mari kita support pembangunan tanah wakaf. Tidak ada ownernya, pemiliknya adalah umat. Nurul Azhar hanyalah bagian dari umat yang mengurus ini. Tanah ini diwakafkan, la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Mari kita support pembangunan Nurul Azhar Kampus 2 dengan mentransfer donasi ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 82
6-nya 5 kali, 66666. Atau BSI Bank Syariah Indonesia nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini 0852 6541 6060, admin yayasan. Sekali lagi 0852 6541 6060. Hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu. Anak-anak akan mengaji di sini, baca Quran, berzikir, belajar pagi, petang, siang, malam, mengalir pahalanya untuk kita semua insyaallah. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai akhirnya pertemuan kajian siang Sabtu ini. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita berada di akhir bulan Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk munculnya Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Kaunaini was Thaqalain, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Jadi apa persiapan kita di bulan Rabiul Awal ini? Maka persiapan kita di Rabiul Awal adalah semua yang bisa mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat bagaimana orang di Mesir mengenalkan Nabi. Mesir itu kalendernya sama dengan Indonesia. Januari, Februari, Maret, April, tidak pakai Muharram Safar. Jadi kita pun tak ingat kapan Rabiul Awal. Jadi waktu kami sedang tidur-tiduran di masjid habis sholat asar, tiba-tiba datanglah orang Mesir masuk ke dalam masjid, membagi manisan kacang pakai gula. Halawah, halawah, bahasa Arabnya manisan itu halawah. Halawah, halawah, sallu ala nabi. Apa ini, kami pikir orang jualan masuk masjid. Apa ini rupanya, kata dia, sallu ala nabi. Kamu apa tak ingat hari ini kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun dia bukan ustadz, dia bukan penceramah, tapi dia ingin supaya orang itu ingat bahwa ini kelahiran Nabi, walaupun hanya memberikan satu manisan kacang bersalut gula. Nah, jadi begitu juga dengan ibu-ibu pas nanti mengingatkan anak-anak kecil. Shalli ala nabi, shalli ala nabi, salalawa, salalawa. Mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya dulu waktu di Mesir menyewa rumah. Suatu hari datanglah orang mengetuk pintu rumah. Kami tengok di lubang ngintip tuh, wah, orang Arab. Apa ini? Mulailah jantung ini tak normal. Ini jangan-jangan ngutip sewa rumah ini. Pas dibuka pintu, bismillahirrahmanirrahim, nasi Arab dengan ayam panggang. Terkejut kami, ada apa? Kiriman Said, Said tuan rumah kami. Kiriman Said, acara apa? Maulidur Rasul. Rupanya Said tuan rumah, dia tak ustad, dia tak ulama, tapi dia ingin kami ingat Nabi Muhammad SAW dengan mengirimkan ayam panggang. Tak bisa seekor, setengah ekor. Nah, cara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua berusaha untuk mengingatkan orang lain. Ada anak-anak mahasiswa menyewa rumahnya, diingatkannya ini maulid Nabi. Ada anak-anak kecil kita ingatkan maulid Nabi. Rupanya tradisi itu pun menjalar, menular sampailah ke Nusantara. Jadi kalau di Indragiri Hilir itu telur ayam itu dicat warna merah, lalu kemudian batang pisang dikasih bunga-bunga supaya orang tahu, oh, maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengurus-pengurus masjid, kalau ada di antara ibu bagian dari pengurus masjid, atau suami ibu pengurus masjid, atau calon menantu ibu pengurus masjid, sampaikanlah ke dia, kenalkanlah Nabi Muhammad dalam bulan yang mulia ini dengan cara apa?
lomba azan, lomba baca doa kunut subuh, lomba jadi imam, lomba jadi khatib, lomba baca doa, lomba-lomba macam-macam. Ibu-ibu punya komunitas lomba barzanji marhaban, karena ini sudah tergeser dengan keyboard tunggal. Dibuatkan acaranya, apa saja perlombaan. Sesimpel-simpel acara baca Quran, sambutan, tausiah, doa, syukur-syukur ada makan. Karena aslinya memang maulid itu zaman dulu sampai mereka, kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, sultan di zaman itu bersedekah 3.000 mangkok manisan, 1.000 mangkok daging kambing dengan nasi. Dulu kami pernah rencana sama Ustaz Al-Nob mau membuat 5.000 mangkok manisan dibagi sepanjang jalan Sudirman itu, ditutup untuk buat acara maulid. Belum lagi terwujud. Sekarang mau kita buat, khawatir kita banyak caleg datang. Ya mungkin tahun depan lah udah agak-agak aman sedikit kan. Kalau sekarang ini bahaya. Itu sama dengan mengundang itu. Ini maknanya apa? Intinya bagaimana supaya mengenal Nabi Muhammad SAW. Anak-anak milenial ini walaupun tausiahnya di Nurul Azhar, tapi cerita ini nanti di-share kemana-mana. Untuk anak-anak milenial, buatkan selama ini ada musabaqah tilawatil Quran, ada musabaqah qiraatul kutub, musabaqah vlog, musabaqah video pendek tentang Nabi 1 menit. Ketika Nabi SAW lahir, maka padamlah api abadi yang ada di Persia, maka runtuhlah rumah-rumah ibadah tua, lalu kemudian bergoncang tempat-tempat maksiat, lalu kemudian pada kelahiran Nabi SAW itu ada seorang perempuan bernama Suwaibah. Suwaibah itu adalah hamba sahaya dari Abu Lahab. Kata Abu Lahab, wahai Suwaibah, sejak malam ini kubebaskan engkau tak lagi jadi budak hamba sahaya. Jadi kalau satu orang buat video 1 menit pendek, tapi kalau yang mengumpulkan video ada 100 orang, sudah jadi 100 menit dengan tema yang berbeda. Dari sejak lahir Nabi sampai meninggal Nabi, digabungkan jadi 1 video, sudah menjadi sirah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mendaftarkan se-Indonesia 100.000 orang, pilih 60. Jadi 1 video 60 menit, 1 jam. 1 jam mengenal Nabi, gabungkan jadi 1. Buatkan 1 jam mengenal Nabi melalui vlog, video-video pendek. Yang hobi buat video animasi, yang selama ini buat animasi cerita hantu, bertobatlah. Kau dulu buat cerita hantu, iya Pak Ustadz saya itu. Sekarang sudah hantu syariah Pak Ustadz. Dulu saya buat film hantu, sekarang ada juga hantunya, tapi hantu mati kena ruqyah, hantu yang pingsan, hantu yang modar. Nah, ini apa maknanya? Bagaimana semua wasilah ini kita pakai untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sahabat Nabi dulu tidak ada membuat itu? Sahabat Nabi itu orang paling cinta dengan Nabi. Kenapa dia tidak buat, Ustaz? Untuk apa dibuat sahabat Nabi? Dia makan dengan Nabi, tidur dengan Nabi, perang dengan Nabi, musafir dengan Nabi, berjalan dengan Nabi. Tak perlu mereka mengenalkan Nabi, mereka sudah kenal Nabi. Tapi begitu Nabi meninggal, sahabat ini punya anak, anaknya tak jumpa dengan Nabi, maka mereka mengenalkan Nabi kepada anak-anak mereka. Dibawanya anaknya itu ke Taif, dibawanya anaknya itu ke bukit, dibawanya anaknya itu ke Gua Hira, dibawanya anaknya ke tempat momen-momen. Disinilah gigi Nabi patah, disinilah pelipis Nabi berdarah.
Itu untuk apa? Mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang bumi lancang kuning Melayu mengenalkan Nabi kepada anak cucunya? Tidak menunggu Rabiul Awal. Orang Riau mengenalkan anaknya kepada Nabi tak menunggu Rabiul Awal. Akad nikah. Tak tahu sekarang. Kalau dulu malam berisik, malam berinai, malam meminang, malam berinai, malam berkhatam kaji, itu semuanya diisi dengan membaca Maulid Barzanji. Maulid Barzanji itu isinya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir anak, akikah pakai Maulid. Acara nikah Maulid. Acara mengayun anak akikah Maulid. Acara apapun dibuat acara dibacakan Maulid dan tidak menunggu Rabiul Awal. Jadi memang acara berkhitan anak juga baca Maulid. Acara berkhatam kaji juga baca Maulid. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan, apa ini Maulid? Ini kan bukan Rabiul Awal. Oh, berarti kau tak tahu tradisi kami. Kami mengenalkan apalagi di bulan Rabiul Awal. Jadi kita mengenalkan Maulid tak boleh. Maulid itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Rupanya diam-diam terbaca balehonya. Hadirilah daurah membaca Sirah Ibnu Hisham. Sirah Ibnu Hisham itu isinya sejarah Nabi. Dibaca di bulan Rabiul Awal. Apa namanya itu? Maulid lah itu. Enggak, ini bukan Maulid. Ini namanya daurah. Itu sama macam orang bilang pas acara makan dikasih dia ikan. Apa kata dia? Saya tak makan ikan Pak Ustadz. Tapi bermangkok-mangkok empek-empek habis. Empek-empek itu kan ikan juga itu. Ikan dimasak pakai tepung, siram cuka. Wong kita galo, buka mata minum cuko. Habis. Katanya makan ikan tak mau. Amis, gatal, bau. Padahal empek-empek itu juga ikan. Nah, jadi banyak orang ini terjebak pada istilah. Padahal dibuatnya tepat di bulan Rabiul Awal. Membaca, menghatamkan kitab Sirah Ibni Ishaq. Yang paling tua Sirah Ibni Ishaq. Setelah itu dilanjutkan Sirah Ibni Hisham. Setelah itu barulah ada Sirah Ibni Kathir. Dilanjutkan lagi sampailah modern. Semuanya menulis kitab Sirah. Syekh Muhammad Al-Ghazali menulis kitab Sirah. Syekh Yusuf Al-Qardawi menulis kitab Sirah. Syekh Ramadan Al-Buti menulis kitab Sirah. Jadi banyak kita merasa Ustaz tak menulis kitab Sirah. Udah banyak. Mereka hidup di satu zaman dan sama-sama menulis kitab Sirah. Inilah pentingnya. Jadi diadakan lomba menulis sejarah Nabi. Yang menang bukan dari Mesir, yang menang bukan dari Maroko, yang menang bukan dari Makkah, bukan dari Madinah. Yang menang justru dari tempat yang minim umat Islam. Nama pemenangnya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Kaum muslimin di situ minoritas. Nama negaranya India. Selama ini kalau sudah di India yang diingat orang coach-coach Hotahe. Ternyata ada di situ kitab sejarah Nabi Muhammad nomor 1. Tapi penulisnya bukan menulis pakai bahasa Urdu, bukan pakai bahasa Bangla, ditulisnya pakai bahasa Arab yang bagus, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku ini simple, bagus. Jadi ibu kasihkan hadiah untuk anak, untuk bapak, bapak kasih hadiah untuk istri, belilah buku sejarah Nabi. Ini jangan-jangan Ustaz Somad mengendorse buku ini, udah dapat persen dia nih, belum ada lagi, belum ada perjanjian kontrak lagi. Ini cuma hanya supaya kita mendapatkan amal jariah. Ini ada hadiah, dikasihkan cincin hadiah, dikasihkan gelang emas, bagus, tak salah. Tapi kalau kita mati habis itu semua. Tapi kalau dibelikan buku, insya Allah anak-anak kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 sarana dipakai. Sarana baca buku, sarana mendengar. Inilah dulu kita mendengar ada lomba mendongeng. Karena ada orang yang punya bakat dongeng ini, cerita mendongeng, cerita fiksi fiktif, tapi diambil iktibar pelajarannya.
Coba dibuatkan lomba anak-anak muda, lomba bercerita tentang Nabi. Ada orang yang menarik bercerita, tak ada gambarnya, tak ada visualnya, yang ada MP3 suara saja. Macam zaman dulu orang mendengar sandiwara radio, Brahma Kumbara, babat tanah leluhur, mak lampir. Yang senyum berarti udah tua. Anak-anak ini tak tahu dia. Kan itu tahun 90-an. Dulu di gang tempat rumah saya selalu dah malam tuh Brahma Kumbara, Mantili. Itu semua senyumlah orang menghidupkan radio. Padahal sejarah Nabi itu kalau dibuatkan dalam bentuk sandiwara radio menarik sekali itu. Kasih peran. Kau jadi Umar bin Khattab, kau jadi Utsman, kau jadi Nabi Muhammad suaranya. Kau jadi apa? Kau cocoknya jadi Abu Lahab. Membagi peran masing-masing. Nah ini penting sekali. Karena 3 sarana ini untuk dipakai untuk masuk ke dalam hati dan berpikir manusia. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan. Pendengaran buat mendengar. Ada orang tak suka nonton tapi mendengar dia suka. Oh, suka. Ada pula orang malas mendengar, dia suka menonton. Semuanya dipakai. Yang suka menonton buatkan video pendek, YouTube, animasi, vlog. Yang suka mendengar buatkan cerita, buatkan dalam bentuk podcast. Tapi ada orang tak suka mendengar, tak suka menonton, dia suka baca novel. Buatkan novelnya, belikan bukunya. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ya kalau disuruh nonton kata dia tak menarik. Tapi kalau membaca novel suka. Kenapa orang lebih suka baca novel dari menonton? Di antara alasannya, kalau menonton nampaknya artisnya pemerannya. Tapi kalau dia membaca, dia punya imajinasi sendiri tentang bagaimana menderitanya Zainuddin ditinggalkan Hayati. Nah, itu. Jadi manusia ini banyak seleranya. Jangan sampai segmen itu kosong. Segmen nonton, buatkan filmnya, buatkan vlognya, buatkan videonya. Segmen mendengar, buatkan ceritanya, dibacakan, didengarkan, podcastnya. Segmen tulisan, dibuatkan novelnya. Jadi sehingga nanti ketika kita mati menghadap Allah, apa yang sudah kau lakukan untuk mengenalkan Nabi Muhammad, wahai artis-artis, kami buat filmnya. Apa yang sudah kau lakukan untuk mengenal Nabi Muhammad, wahai ustadz, kami sudah menceramahkannya. Apa yang sudah kau lakukan untuk mengenalkan Nabi Muhammad, wahai fulan, saya sudah menuliskan novelnya. Apa yang sudah kau lakukan untuk mengenalkan Nabi Muhammad, saya tak bisa menulis ya Allah, tak bisa membuat video ya Allah, tak bisa membuat novel ya Allah, tak bisa membuat vlog ya Allah. Jadi cuman kamu mengajarkannya? Ada anak-anak kecil dekat rumah, ku suruh dia datang ke rumah, ku buatkan teh manis, ku kasih es batu, ku kasih bakwan. Setelah itu ku buat mereka berdoa mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dulu ulama berlomba-lomba lah menulis syair-syair. Ada namanya Al-Busiri. Lumpuh. Tak bisa berdiri, duduk aja, tapi tangannya masih bisa menulis. Ditulisnya lah syair-syair bait-bait. Sampai akhirnya karena letih mengantuk dalam menulis itu tidur dia. Waktu sedang tidur itu nampaknya Nabi Muhammad SAW datang, memasangkan kain ke pundaknya. Kain itu disebut dengan bahasa Arabnya burdah. Kain burdah. Maka begitu dia bangun, bisa dia berdiri, sembuh sehat dari lumpuhnya. Maka dikasihnya lah nama syair yang ditulisnya itu dengan syair Maulid Burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwani muqtahami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu ditulis oleh seorang
yang sedang tak bisa berbuat apa-apa, tapi dia tak putus asa. Dalam keputusasaan sekalipun masih ada harapan dan diberikan Allah kemuliaan. Datanglah Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Tak usah lagi kita teruskan. Nampak ayam panggang sama pulut kuning. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat saya dulu waktu masih kecil, dipotongkan emak-emak itulah bunga-bunga, daun-daun, disiramkanlah air. Kenapa lah dulu waktu marhaban Barzanji di kampung tuh pakai pandan, pakai bunga, pakai air, rupanya mahal minyak wangi. Sekarang setelah maju dunia ini, para habaib tak ada lagi pakai daun-daun bunga-bunga, langsung minyak wangi itu dioleskan. Dulu di kampung asal mau baca doa, minta mana api, mana perapian membakar kemenyan. Asal mau baca doa, wirid yasin, tahlil, baca kemenyan. Sekarang di majelis para habaib tak ada lagi pakai kemenyan, rupanya sudah ada bukur dari kayu gaharu. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Gaharu yang wangi luar biasa. Dulu kenapa tak ada gaharu nih Pak Ustadz? Dulu gaharu nih ada, cuma tak terbeli awak, mahal. Minta ampun mahalnya. Satu onnya aja sampai 5 juta. Minyak wanginya itu satu botol kecil. Saya pernah dikasih orang, Ustadz ini khusus untuk Ustadz. Berapa harganya Pak? 20 juta. Ai! Ini Brunei Darussalam dikasih orang satu botol 20 juta, saya simpan. Minta oleskan pula kawan-kawan tuh. Dia oles, dia ambilnya asal banyak sikit olesnya, sedikit aja. 1 juta soalnya. Sampai sekarang tak saya pakai-pakai, saya simpan. Saya tengok, saya cium sendiri. Minyak kayu gaharu. Di mana paling banyak kayu gaharu itu? Di Riau. Saya masih menengok lagi tahun 80-an. Menengok pecahan-pecahan kayu gaharu itu di rumah. Habis dari hutan orang mengasih. Kayu gaharu itu besar dalam hutan, dicincang, dipotong kayu luarnya itu, tinggal di dalam hitam. Itulah yang mahal tuh, berminyak dia kalau dibakar. Sekarang sudah berubah menjadi batang kelapa sawit. Bakarlah kelapa sawit waktu maulid Nabi. Jangankan malaikat yang datang, hantu pun tak mau datang. Apa maknanya? Dipakaikan harum-haruman karena Nabi suka kepada wangi-wangian. Sekarang di Pekanbaru ini sudah ada alhamdulillah maulid arba'in atau salasin. Maulid keliling kampung 30 malam. Nah, kami minta 1 malam. Minta saya sama Habib Muhammad, Habib 1 malam ke tempat kami. Nanti insya Allah 1 malam di Ma'had Az-Zahra. Kabarnya sudah habis, sudah 30 malam. Sudah habis. Masjid boleh, kelompok komunitas pengajian boleh, komunitas hamba Allah boleh, komunitas Ummu Aisyah boleh, komunitas ibu-ibu pengajian juga boleh, di rumah-rumah juga boleh. Kalau kita buat itu, nanti anak kita akan melakukan yang sama. Anak-anak akan menengok, apa ini? Inilah majelis maulid mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi seminim-minimnya maulid itu, yang pertama ada baca Al-Quran. Cari satu anak baca Quran. Kalau bisa anak-anak yang baca Quran ini. Supaya apa? Menjadi pelajaran buat anak yang lain. Ibu pun bisa berkata, tengok tu nak, anak-anak baca Quran. Jangan suruh baca Quran orang tua. Kita nasihati anak kita, tengok bapak tu. Iyalah dia dah tua. Anak-anak suruh baca Quran. Nah, zaman dulu banyak kalau baca Quran itu disuruh baca Quran perempuan. Perempuan baca Quran ditonton laki-laki. Bacaannya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Nah, saya termasuk agak kurang setuju. Kalaupun qari'ah baca Quran, suaranya aja lah didengar. Dia duduk di tempat, jangan sampai dinodai majelis yang baik ini dengan mata-mata yang jahat, yang maksiat, yang tak baik.
Lalu kemudian setelah itu ada pembacaan sejarah Nabi. Mau membaca As-Syama'il Al-Muhammadiyah boleh, membaca Maulid Simtud Diwar boleh, baca Maulid Adiya'ul Lami' boleh, baca Maulid Arbazanji boleh, mau baca Sirah Ibnu Hisham boleh, mau baca Sirah Ibnu Ishaq bagus. Yang penting sejarah Nabi 30 menit, paling lama 60 menit, yang lama-lama orang tak konsen lagi. Habis itu kemudian acara membaca doa, habis itu acara silaturahim bercengkrama, karena kita ini udah lama tak berjumpa bertatap muka. Yang kelima ada acara makan, karena maulid itu tak lepas daripada makan sesuai dengan kemampuan masing-masing lah. Nah, sanggup dia makan berat nasi, sanggup pula pakai ayam, bagus. Sekarang rezeki sudah banyak, potongkanlah ayam. Zaman dulu kita kecil payah, makan ayam tu 2, kalau tidak kita sakit, ayam tu sakit. Sekarang rezeki sudah banyak, undanglah makan ayam. Saya makanlah sama bapak-bapak, sama ibu-ibu. Di situ ada ayam, di situ ada kambing, di situ ada udang, di situ ada sotong, di situ ada cumi, ada kepiting. Dimakannya lah keripik melinjo. Saya bilang, kenapa lah bapak tahan makan? Zaman kita dulu, zaman PKI, zaman susah beras, orang makan tiwul, susah. Ini sekarang ada makan. Tapi saya ada kolesterol Pak Ustadz. Ini di atas meja makan ini, semua makanan ini, udang, kepiting, siput, tidak ada kolesterol. Yakin Pak Ustaz? Tak ada, saya bilang. Nanti kalau periksa kita baru dia ada. Apalah salahnya makan sikit, jadi obat itu insya Allah. Iya Pak Ustaz, tapi saya ini sedang diet. Makan tidak, minum susu tidak, makan nasi tidak, ditahan, mati. Kan bonga itu. Ditahanlah makan tadi sampai asam lambung. Tak lama asam lambung langsung asam urat, asam padeh, asam bau ngada. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mendatangkan penyakit yang lain. Ibu tak usah pikirkan cakap orang, makan aja semua. Tak ada, hilangkan program diet itu. Ada baju kaos bagus dibeli, tulis itu, hari ini makan, besok diet. Bagus. Nah, nanti kalau ditanya, hari ini makan. Nah, itu semua adalah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Target yang mau dicapai, bagaimana supaya cinta. Kalau sudah cinta, selalu diingat, selalu dikenang, terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Kalau sudah cinta pasti selalu disebut-sebut. Orang kalau udah cinta selalu disebut-sebutnya itu. Masya Allah Nurul Azhar, Masya Allah Nurul Azhar. Cinta dia dengan Nurul Azhar nih. Kau kenapa selalu ingat Nurul Azhar? Lampunya itu Pak Ustaz. Biasa lampunya itu. Jangan ibu minta lampu macam ini ke suami. Sakit jantung orang tuh meninggal dia nanti. Nah, ini hanya untuk sebagai memuliakan santri saja ini. Nurul Azhar, Nurul Azhar. Baru menengok pagar Nurul Azhar udah dikasih Pak Haji itu, belum lagi masuk lagi, baru menengok pagarnya aja ambil lagi tanah sana kita 2 hektar. Baru menengok pagarnya, belum lagi masuk ke dalam. Nah, ini kalau sudah selalu teringat, selalu kita mau datang kemari tiap bulan, selalu mengingat. Bagaimana kalau kita selalu ingat dengan Nabi? Maka kita banyak bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi ada orang berselawat ini dia tak suka kalau begitu. Tak ada seninya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslil zalimin bizalimin. Mau pakai irama boleh, mau tak pakai irama boleh. Ada pula orang berselawat tak mau pakai irama, tak mau bersuara. Itu pun juga boleh apa tak boleh? Dia mau menikmati, dia sedang membayangkan dirinya di Taman Raudhah, sedang memegang pagar makam Nabi, sedang meleleh air matanya. Kalau ribut-ribut dia takut konsen pikirannya, dia sedang duduk bersama Rasulullah, kata dia. Sampai lama-lama meleleh-leleh.
Orang meleleh air mata, ini meleleh helium. Jadi masalah solawat ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau solat, kita yang solat, Allah tak solat. Kalau puasa, kita berpuasa. Kalau haji, kita yang haji. Tapi kalau solawat, Allah bersolawat, malaikat bersolawat, Nabi Muhammad sebagai tempat yang dikirimkan solawat. Innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikat yusalluna 'alan nabi. Bagaimana dengan kita? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seperempat hariku ku buat solawat? Bagus. Seperempat hari berarti satu hari 12 jam, 24 jam bagi 3 seperempat berarti 6 jam. Bagaimana kalau 6 jam ku solawat? Bagus. Bagaimana kalau setengah hariku isinya solawat? Kata Nabi, bagus. Bagaimana kalau seluruh hariku isinya solawat? Itu lebih bagus, kata Nabi. Orang yang sibuk bersolawat sampai lupa berdoa, Allah kasih dia lebih baik daripada yang dimintanya dalam doa. Makanya banyak orang, kau apa doa kau? Aku tak ada berdoa, aku malu minta sama Allah, aku hanya solawat saja. Maka hidupnya lebih luar biasa. Banyak sekali lah keutamaan orang-orang yang solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kau nanti kalau sakit, kata mak saya, kau ambil bunga kembang semangkuk. Kembang semangkuk, habis itu apa namanya macam telur katak tuh? Selasih. Saya ingat, cuman ngetes saja, orang ini tahu apa tidak. Kembang semangkuk, selasih, rendam pakai gula batu, embunkan. Jangan anak-anak dikasih obat, buah pinggangnya sakit, masih SD sudah kena kencing manis. Kenapa? Gara-gara bahan kimia. Jangan makan obat kimia. Demam, batuk, kembang semangkuk, selasih, gula batu, rendam. Kau bacakan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Letakkan. Besok pagi diminum. Kalau batuk, ambil limau, jeruk nipis, dibelah, dioleskan kapur sirih, dibakar sampai hitam. Habis itu diperaskan ke gelas. Sebelum diminum, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sakit mah akut. Mah akut ini kalau sampai cairan asam lambung tuh ke tenggorokan, itulah yang berdahak tak berhenti-berhenti. Naik dia ke atas. Kalau sampai naik ke atas ke otak, itulah bergoyang aja dunia ini. Berjalan mesti megang. Kata dokter nama penyakitnya vertigo. Ada yang lebih parah lagi, ver 4, ver 5, ver 6. Apa obatnya? Dicari induk kunyit. Bagi cari induk kunyit, diparut. Habis itu dimasukkan ke kain putih, disaring, dimasukkan ke dalam setengah gelas. Gelas setengah, habis itu tuangkan madu setengah. 7 malam dibaca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa orang dulu sikit-sikit selawat? Semuanya selawat. Kau nanti tak punya saudara perempuan, saya tak ada saudara perempuan. Nanti kalau aku mati, kau tak ada memasak, kau mencuci daging, mencuci ayam, mencuci ikan, disiram. Sesudah disiram, bilasan terakhir tu siram dengan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanti kau kalau merantau pergi jauh, mencuci baju sendiri. Jangan kau satukan kain dengan najis. Tak bisa kau bawa sembayang, dibilas. Habis dibilas, siraman terakhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum tidur malam, supaya pikiran tak kemana-mana, berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebelum saya tahu hadis Nabi, ayat Quran, sebelum masuk pondok, orang tua sudah mengajarkan solawat. Jadi ibu ajarkan itu kepada anak. Mungkin ibu bukan ustazah, ibu bukan ulama, ibu wanita biasa, ibu adalah ibu rumah tangga. Tapi pelajaran itu masuk ke pikiran dan hati. Yang mengandung anak,
Sallallahu ala Muhammad. Bacakan selawat. Anak kecil menangis, so bacakan selawat. Ini anak kecil menangis ditontonkan YouTube. Kalau YouTube selawat tak apa-apa, YouTube pilih hantu. Tengok anak ni, macam mak aku ini, kata dia. Lama-lama bingung dia, mana mak dia, mana hantu. Jadi banyak anak-anak ni sekarang macam hantu, gara-gara mak hantu inilah. Dipanggilnya pula, anak hantu, kata dia. Anak tu pun membalas, ya mak hantu, kata dia. Jadi kalau generasi ini generasi yang bersolawat, alhamdulillah sekarang dunia sudah canggih. Dulu kita sangka kalau YouTube ini berkembang, rusak orang lewat YouTube. Malah dengan YouTube banyak solawat-solawat. Solawat Habib Syekh, solawat anak kecil, solawat orang tua, solawat dari Turki, solawat. Kota-kota pun sekarang bersolawat. Pekanbaru bersolawat, Riau bersolawat, baliho besar-besar. Nah, ini menandakan keberkahan akan turun ke tempat kita, insya Allah. Nah, jadi siapkanlah untuk bulan Rabiul Awal ini apa yang mau disiapkan. Kami sudah rapat di pondok di Ma'had Az-Zahra untuk santri TK, SD, SMP yang boarding, non boarding buat lomba. Nah, nanti acara malamnya diundang Ustadz penceramah siang untuk anak-anak santri siang. Nah, untuk yang bapak-bapak malam dengan jamaah itu nanti mengundang Habib Muhammad Haidar bin Syihab. Nah, jadi kita berpikir apa ini? Ini kadang orang kalau mau 17 Agustus, wah rapatnya seminggu. Daster siapa yang mau dipinjam? Sepak bola, mau panjat pinang. Pinang sudah habis semua, Pak. Tiang listrik itu dikasih orang tu oli. Dipanjat kontrak mati. Selalu berpikir bagaimana menyemarakkannya. Kita merdeka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita berjuang itu atas pahlawan itu rela mati itu kan karena ulama mengeluarkan resolusi jihad. Itu maka ulama-ulama itu yang menyampaikan ke masyarakat, kalian menyerang Belanda, menyerang Jepang, mati syahid. Akhirnya kita merdeka. Dan itu mereka semua mendapatkan ajaran jihad itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maulid ini kita semarakkan dengan semarak yang luar biasa. Pengurus masjid, ibu wirid pengajian, komunitas-komunitas, dharma wanita, kantor-kantor, pejabat-pejabat. Ini tadi malam jumpa Pak PJ Wali Kota, dia bilang kami sudah siapkan acara khusus untuk maulid. Mantap nih Pak, saya bilang. Bagus ini, saya bilang. Tapi saya yakin maulid tahun ini lebih semarak daripada tahun-tahun yang lalu. Kenapa? Karena semua caleg-caleg pasti memasang baleho. Nah, saya pun sempat tadi pas mau datang saya tengok. Sekarang ini kalau nengok-nengok warna ini trauma kita tengok. Wah, ini partai ini rupanya belum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Kesimpulannya adalah persiapkan diri untuk menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala potensi yang kita miliki. Dengan itu kita sudah bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk surga karena Nabi Muhammad SAW. Kita bebas titian siratal mustaqim karena Nabi Muhammad SAW. Amal-amal kita kurang didapatkan melalui syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita tegak lama di padang mahsyar bisa diputuskan perkara itu karena syafaat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang boleh masuk ke surga sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam dosanya diampuni Allah itu karena menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Alam semesta ini tidak akan ada kalau tidak karena ada Nabi Muhammad SAW. Dialah puncak dari segala. Ya, sebab itu kemuliaan orang tua, kemuliaan ayah, kemuliaan emak, di atas segalanya adalah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Saya kembalikan ke Ustadz Al-Nob Dinar. Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.